Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan selamat pagi kepada Bapak-Bapak semua yang sudah hadir di webinar kami. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas waktunya, untuk ketersediaan waktunya untuk bisa mengikuti webinar kami dari PT ISA di Indonesia. Untuk tema webinar kita kali ini yaitu masih seputaran NX Chem atau manufacturing. Jadi judul webinar kita kali ini adalah multi axis Chem dan robotik ya. Dengan presenternya itu saya sendiri, Kristianto Helambang Wicaksono, Bapak bisa panggil saya Anto. Untuk sekilas profil saya mungkin tadi yang sudah diceritakan sama Mbak Ninit ya Pak ya. Untuk agenda sendiri yaitu yang pertama kita perkenalkan, kemudian yang kedua yaitu part model preparation, kemudian yang ketiga multi axis machining, robotik, sampai nanti terakhir kita ada question and answer atau tanya jawab. Kemudian yang pertama itu complex part machining. Pertanyaannya adalah kenapa sih kita harus menggunakan mesin dengan kemampuan multi aksis itu ya, atau multitasking? Kenapa sih nggak 3 aksis saja yang lebih murah itu kan? Multi aksis itu mahal, kan belinya lama, kemudian setupnya juga susah, bikin programnya mungkin lebih susah daripada 3 aksis itu kan? Ya, mungkin jawabannya adalah diantaranya yaitu bentuk part yang bisa dibuat oleh mesin multi aksis itu akan bisa lebih kompleks daripada bentuk part yang dibuat dengan mesin 3 aksis, gitu kan. Kemudian misalkan part-part untuk dunia dirgantara atau aerospace misalkan, yang di sana mempunyai banyak bentuk yang membulat, kemudian banyak pocket, kemudian seperti bentuk-bentuk airframe, atau mungkin untuk bidang energi misalkan seperti membuat turbin, kemudian impeller. Nah, bentuk-bentuk seperti itu sudah susah atau tidak bisa dibuat dengan mesin 3 aksis biasa. Makanya perlu mesin-mesin multi aksis, dalam hal ini 5 aksis maupun mesin-mesin 9 aksis seperti Meltern dan lain sebagainya. Kemudian juga bentuk-bentuk freeform dengan bentuk-bentuk yang kompleks seperti medical implant atau part atau implan untuk beberapa penggantian bagian tubuh manusia seperti implan pada lutut. Nah, bentuknya kompleks sehingga susah untuk dibuat dengan menggunakan 3 aksis biasa. Kemudian juga untuk geometri-geometri yang susah seperti bentuk-bentuk pada injection plastik, kemudian pembuatan tire atau roda. Nah, di sini ya, mungkin ada bagian-bagian tertentu yang dia membuat susah dijangkau dengan mesin 3 aksis biasa. Nah, mungkin dia butuh sampai ke multi aksis. Kemudian concern-nya adalah kenapa kita harus menggunakan multi aksis? Yang pertama, kalau misalkan di benda yang kita kerjakan ada banyak sekali setup-nya atau OP-nya itu ya, misalkan butuh lebih dari 1 OP, jika kita gunakan 3 aksis mungkin akan butuh waktu yang lama. Tapi kalau dengan mesin multi aksis, hal tersebut akan bisa dengan mudah dilakukan. Jika misalkan kita gampang melakukannya atau cepat melakukannya untuk multiple setup, maka otomatis akan mengurangi waktu pengerjaan di mesin, otomatis akan mengurangi cost atau harga dari benda tersebut. Kemudian juga kita juga bisa menggabungkan semua operation dalam satu mesin. Misalkan kita bisa menggabungkan operation milling, kemudian turning, grinding, drilling dalam satu mesin dengan mesin Meltern misalkan. Nah, dengan tipe-tipe mesin tersebut kita bisa mereduce lagi waktu
pengerjaan part yang kita butuh untuk mengerjakan dengan beberapa operation, misalkan milling, turning, kita bisa gabungkan dalam satu mesin, otomatis akan mengurangi juga waktu pengerjaan untuk part-part tersebut. Kemudian juga misalkan fixture-nya cukup kompleks, misalkan karena bentuk partnya juga kompleks, otomatis kita juga butuh mesin yang lebih canggih atau mesin yang mempunyai lebih banyak aksis. Kemudian juga berkaitan dengan labor cost. Ya, jika kita menggunakan mesin-mesin yang 3 aksis, otomatis akan membutuhkan waktu setup yang lama atau waktu pengerjaan yang lama. Otomatis labor cost-nya akan lebih tinggi ya. Jadi kalau kita gunakan mesin multi aksis, maka kita bisa mengurangi labor cost yang kita akan keluarkan. Dan demikian juga dengan mesin flexibility. Jadi kalau kita menggunakan mesin-mesin multi aksis atau mesin-mesin multitasking, maka kita bisa lebih fleksibel lagi untuk membuat benda-benda yang jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit. Ya. Nah, sekarang kita akan di webinar ini kita akan membahas ke 6 area yang berbeda di slide kita ya. Yang pertama adalah part model preparation atau persiapan dari modelingnya sebelum kita masining. Kemudian kita juga bisa membuat part dengan berbagai macam kompleksitas. Kemudian kita juga akan berbicara tentang mesin-mesin dengan multifunction. Kemudian kita juga akan berbicara tentang robotik, yaitu NX untuk robotik. Kemudian kita juga akan berbicara untuk bagaimana sih NX bisa mensimulasikan pergerakan dari mesin ataupun robotik sebelum kita lempar NC datanya ke shop floor gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah semua ini berada dalam satu solusi yang kompleks yaitu NX CAM. Baik. Yang pertama adalah part model preparation ya atau persiapan dari modelingnya. Nah, untuk persiapan modelingnya sendiri, jadi pada saat kita akan membuat program untuk CAM atau program untuk manufacturing, jadi kita harus persiapkan dulu modelingnya. Jadi 3D modelnya seperti apa. Kemudian mau settingnya mau dari mana, misalkan bentuk modelnya seperti apa sih, oh seperti ini, misalkan airframe. Settingnya harus dari mana, misalkan harus dari atas, kemudian dari samping, konsepnya dari mana saja. Kemudian kita perlu mungkin menutup lubang-lubang tertentu atau mungkin rip-rip tertentu harus kita tutup supaya toolpath-nya bisa lebih smooth, misalkan. Kemudian seperti apa fixture yang kita pakai, misalkan kita harus tambah fixture-nya, kemudian kita sesuaikan hole antara fixture dengan part-nya untuk kita nanti simulasikan di simulasi di NX gitu ya. Kadang persiapan ini bisa membutuhkan waktu yang cukup lama gitu ya, di mana persiapan itu kalau misalkan membutuhkan waktu yang cukup lama maka akan menimbulkan inefisiensi atau ketidakefisiensian gitu ya. Nah, inefisiensi ini tidak hanya terjadi di CAM programmer saja, tetapi juga akan berpengaruh ke keseluruhan proses manufaktur sehingga akan berpengaruh ke semua lini itu ya. Misalkan kita lama untuk persiapan dari programmingnya atau persiapan dari pembuatan programnya. Nah, bagaimana NX mengatasinya? Bagaimana NX membantunya? Yaitu yang pertama adalah di NX itu sangat mudah untuk melakukan modeling dan editing. Kenapa? Karena antara CAM dan CAD atau antara manufaktur atau sama desain itu menggunakan satu software atau satu environment yang sama. Jadi kita tidak perlu menggunakan software lain atau aplikasi lain atau environment lain untuk yang pertama untuk desain, kemudian yang kedua untuk manufaktur. Itu tidak perlu karena di NX menggunakan satu environment yang sama. Jadi desain menggunakan environment NX juga, kemudian untuk CAM juga menggunakan environment NX juga. Kemudian modeling yang digunakan atau part yang digunakan untuk modeling dan untuk manufacturing itu menggunakan part yang sama, sehingga ada asosiatif, jadi saling asosiatif atau saling terhubung antara modeling sama manufacturing. Sehingga apa misal jika ada perubahan atau revisi pada modeling maka akan langsung berpengaruh ke manufacturing. Sehingga si CAM programmer atau si programmer CAM tadi tinggal merevisi saja atau meregenerate saja
program yang sudah dibuat tanpa kita harus melakukan import ulang dan programming ulang. Nah, itu akan sangat mengurangi waktu pekerjaan untuk pembuatan program apabila ada terjadi revisi. Kemudian ini saling asosiatif antara CAD sama CAM. Kemudian NX juga bisa bekerja atau bisa menggunakan beberapa CAD sistem data yang lain. Misalkan untuk desain itu menggunakan software selain NX, itu kan NX bisa langsung membaca misalkan IJS, kemudian tipe-tipe STP, beberapa tipe dari step file, kemudian tipe parasolid, kemudian misalkan bisa langsung direct juga untuk membaca CADPAT atau modeling dari CATIA versi 4 maupun versi 5. Kemudian juga dengan sinkronus design dan programming itu bisa dengan mudah untuk mengedit modeling maupun fixture, baik itu hanya satu file maupun beberapa file assembly ya. Jadi untuk CAM bisa juga untuk menggunakan assembly file, misalkan dari partnya sama fixture-nya itu menggunakan sistem assembly, itu pun bisa langsung dikerjakan di NX. Terlepas dari bagaimana si part tersebut dibuat di software yang lain, itu bisa dengan mudah diedit di NX dengan menggunakan synchronous modeling. Kita akan tunjukkan kepada bapak-bapak semua bagaimana sih untuk kita melakukan editing modeling atau persiapan programming di NX ya. Nah, di sini ada salah satu part yang berbentuk seperti airframe pesawat. Di sini ada partnya yang warna biru, kemudian di sini ada fixture-nya yang warna abu-abu. Nah, kemudian ternyata ada revisi dari partnya. Di sini kita lihat partnya memanjang ya. Partnya memanjang, kemudian lubangnya juga bergeser, kemudian sehingga tidak lagi pas dengan si fixture-nya yang abu-abu ini. Jadi partnya nabrak ke fixture. Kita lihat di sini. Nah, kita harus editing fixture-nya atau clamping-nya ya. Nah, itu untuk mengedit ini bisa dengan mudah dilakukan di NX dengan menggunakan synchronous modeling. Jadi kita tinggal pick saja face-nya yang mau kita geser, ya mana saja yang mau kita geser, kemudian kita tinggal tarik saja, atau kita tinggal drag saja sampai ke posisi yang kita inginkan. Itu bisa dengan mudah dilakukan di NX dengan menggunakan move face ya. Nah, kita tinggal geser saja, maka modelingnya atau fixture-nya sudah teredit dengan sangat mudah. Kemudian kita juga akan mereposisi atau mempositioning ulang si hole-nya ini biar pas dengan si fixture-nya. Nah, ini juga bisa dengan mudah dilakukan di NX dengan menggunakan synchronous modeling juga, yaitu kita pindahkan lubang ini sejajar atau satu center dengan poin di fixture yang biru ini. Kita pindahkan, kita geser sehingga dia menjadi satu center, itu bisa dengan mudah dilakukan di NX. Kemudian kita juga akan edit si skrunya ini, sehingga skrunya ini kan ini lebih panjang sehingga ini harus kita geser. Nah, itu pun kita dengan mudah dilakukan di NX. Kita tinggal highlight saja head skrunya, kemudian kita tinggal tarik saja dan kita sudah mempunyai fixture yang sudah terupdate, dan hal ini juga sangat mudah dilakukan di NX CAD, yaitu dengan synchronous modeling. Nah, untuk pengeditan ini antara CAD sama CAM itu menggunakan satu CAD model yang sama, kemudian satu environment yang sama, yaitu NX ya. Jadi kita nggak perlu pindah-pindah aplikasi, kita tinggal editing, kemudian kita tinggal bikin programnya. Jadi dengan NX kita bisa dengan mudah untuk melakukan modeling dan editing untuk part maupun fixture untuk kita buat modelnya, untuk kita buat programnya. Nah, berikutnya di NX juga menyediakan, jadi ada banyak sekali variasi atau banyak sekali
pilihan untuk kita membuat program-program dengan menggunakan mesin 5 aksis ya. Di antara misalkan kita pembuatan impeller seperti ini ya. Di NE kita bisa dengan mudah untuk mengatur, untuk mengontrol seberapa besar derajat dari angle dari tool aksis yang kita ingin berikan gitu ya. Nah, supaya angle-nya ini bagus ya, misalkan kita harus angle berapa supaya pemakanannya optimal. Kemudian supaya pemakanan optimal supaya apa? Supaya misalkan mempunyai chip load yang kita inginkan atau fitur yang kita inginkan, sehingga tool life-nya bisa lebih perpanjang lagi gitu ya, supaya lebih awet lagi si toolnya. Nah, di NX bisa dengan mudah untuk mengatur seberapa tool aksis yang kita inginkan untuk mencapai tempat-tempat yang susah dijangkau seperti ini. Kemudian berikutnya ada 5 aksis roughing ya. Nah, dengan 5 aksis roughing ini kita bisa meroughing atau melakukan gerakan pemotongan awal atau pengasaran itu ya dengan gerakan 5 aksis simultan. Jadi dia akan bergerak antara X, Y, Z, kemudian A maupun B dengan C secara bersamaan. Sehingga dengan 5 aksis roughing ini kita bisa mencapai bentuk semi finish yang lebih mendekati dari bentuk partnya gitu ya. Nah, jika bentuk hasil roughingnya mendekati bentuk semi finishnya, otomatis untuk proses semi finishingnya akan lebih ringan gitu ya, karena bentuknya sudah mendekati. Kalau kita bisa sih untuk roughing menggunakan proses 3 aksis biasa, tapi kita nanti putar-putar, misalkan yang pertama dari atas, yang kedua dari samping, misalkan yang ketiga dari samping kanan. Nah, itu bisa juga, tetapi akan membutuhkan operation yang lebih banyak. Otomatis jika operasinya lebih banyak, maka waktu yang digunakan untuk membuat part tersebut akan menjadi lebih lama. Dengan 5 aksis roughing ini kita bisa mempersingkat waktu untuk machining time, karena kita bisa langsung mendekati bentuk semi finishingnya dengan lebih cepat. Kemudian yang berikutnya adalah advanced finishing ya. Jadi di NX juga menyediakan operation untuk pembuatan program finishing ya. Nah, untuk program finishing ini kita bisa di NX bisa langsung mengikuti bentuk natural atau bentuk natural dari si part yang dikerjakan. Nah, jika toolpad-nya mengikuti bentuk natural dari part-nya, otomatis surface quality-nya akan menjadi lebih baik atau lebih halus, karena si toolpad-nya mengikuti bentuk bentuk naturalnya dari si part-nya. Otomatis kita akan mempunyai surface quality yang sangat bagus. Nah, di sini kita akan melihat sedikit demo untuk pembuatan implan pada lutut ya. Ini adalah bentuk untuk medical implant. Nah, di NX kita bisa dengan mudah untuk menentukan mana part yang akan kita kerjakan. Jadi bentuknya mau seperti apa, kemudian planknya mau seperti apa, kemudian fixernya mau seperti apa gitu ya. Nah, ini nanti akan menentukan bagaimana si NX akan membuat programnya. Nah, pertama kita akan membuat program roughing atau program pengasaran dengan menggunakan beberapa OP di mesin 5 aksis. Nah, dengan beberapa OP ini, dengan OP1, OP2 dengan menggunakan program 3 aksis roughing dengan high speed machining ya, dengan high speed machining maka akan mempercepat waktu untuk pembuatan program roughingnya ya. Kita bisa dengan mudah untuk menentukan di manakah OP1-nya, kemudian OP2-nya dan lain sebagainya, sehingga waktu pemrograman akan lebih cepat dan waktu pemachininan juga akan lebih cepat. Nah, berikutnya untuk pengerjaan di semi finishing-nya, yaitu kita menggunakan use 3D IPW ya, atau in process workpiece. Nah, in process workpiece ini adalah
si NX itu akan mengkalkulasi material yang tersisa saja dari proses pemotongan yang sebelumnya, gitu ya. Nah, jika NX sudah mengkalkulasi material sisanya saja, maka akan membuat program yang lebih efisien karena toolpath itu hanya akan meng-cutting material yang tersisa saja tanpa dia mengkalkulasi dari awal lagi, atau dia akan memotong secara air cut atau banyak makan angin. Nah, kalau banyak makan angin berarti waktu pemrograman akan jauh lebih lama dan tidak efisien. Nah, dengan menggunakan use 3D IPW ini atau in process workpiece ini, maka waktu pengerjaan atau waktu pemrosesan program untuk semi finishing akan lebih cepat. Nah, untuk program semi finishing ini kita menggunakan simultaneous roughing ya. Jadi roughing menggunakan gerakan 5 akses secara simultan. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung simulasikan dengan ISV dengan menggunakan gerakan dari mesinnya. Kemudian kita juga bisa mengatur berapa sih lead angle dari aksis yang kita ingin kerjakan pada saat pembuatan program pembuatan program finishing. Nah, dengan tool aksis yang kita bisa aja secara bagus, secara akurat, kita bisa mendapatkan pemakanan yang optimum, kemudian kita bisa mendapatkan feed rate yang lebih bagus dan chip load yang lebih yang bisa kita atur sehingga service quality-nya akan menjadi lebih bagus dan tool-nya akan lebih awet. Di sini kita bisa lihat bahwa NX juga menyediakan toolpath atau operation yang bisa mengikuti bentuk natural dari si part-nya sehingga service quality bisa jauh lebih bagus. Kemudian setelahnya kita bisa validasi dari program yang kita tadi buat dengan menggunakan ISV atau Integrated Simulation and Verification di NX. Ya, jadi untuk 5 aksis, jadi kita mempunyai banyak sekali variasi atau range yang luas untuk beberapa strategi yang bisa kita gunakan untuk membuat program 5 aksis sehingga part yang bisa kita kerjakan akan lebih banyak lagi variasinya, bisa lebih kompleks lagi. Nah, berikutnya ini adalah beberapa mesin-mesin dengan kemampuan multifunction. Jadi sekarang sudah banyak mesin-mesin canggih yang bisa menggabungkan beberapa fungsi dari machining ke dalam satu mesin ya, seperti mesin Milton seperti ini. Nah, di sini kita bisa mengerjakan operation baik itu bubut maupun milling maupun drilling dan sebagainya dalam satu mesin gitu ya. Kemudian bisa juga antara turretnya ada lebih dari satu, misalkan ada upper turret dan ada lower turret misalkan, sehingga bisa bersamaan kerjaannya untuk pembuatan beberapa program bubut itu bersamaan antara upper dan lower turret. Nah, bentuk-bentuk seperti ini atau pemrograman seperti ini itu bisa dilakukan dengan mudah di NX. Ya. Itu kita bisa mengerjakan pemrograman bubut, kemudian pemrograman milling itu di dalam satu environment yang sama. Kemudian kita juga bisa mensinkronkan beberapa operation, misalkan mesin kita mempunyai lebih dari satu channel, karena mempunyai lebih dari satu turret, misalkan ada upper turret sama lower turret. Nah, dengan synchronization manager ini, kita bisa mensinkronkan beberapa operation sehingga kita bisa mengurangi waktu dari pengerjaan dari part tersebut di mesin tersebut dengan menggunakan synchronization manager, karena kita bisa lakukan bersamaan, misalkan upper sama lower turret kita kerja bareng untuk membubut outer diameter misalkan, kemudian misalkan sudah ditaruh di sub spindle, nah untuk main spindle-nya kita bisa kerjakan bareng dengan si sub spindle, misalkan main spindle dengan menggunakan upper turret, sub spindle menggunakan lower turret, itu bisa kita kerjakan bersamaan dan kita sinkronkan dengan menggunakan synchronization manager di NX. Kemudian kita juga bisa validasi dulu sebelum kita kirim NC datanya ke mesin multitasking tersebut dengan menggunakan simulasi, dan kita juga di NX juga provide untuk in process workpiece ya. Jadi in process workpiece atau material
yang didetek oleh operation setelahnya itu bisa langsung terdeteksi. Jadi misalkan kita sudah mengerjakan operation untuk bubut misalkan, kemudian kita lanjut proses untuk milling. Nah, si program milling tadi yang bekerja setelah program bubut ini bisa langsung mendeteksi material sisa dari bubutnya. Jadi tanpa kita harus mendefinisikan lagi di program millingnya, sehingga program milling nanti hanya meng-cutting atau hanya memotong material sisa dari program yang bubutnya saja tanpa dia banyak memakan angin atau air cutting. Nah, seperti itu adalah fungsi dari in-process workpiece di NX. Jadi dia akan langsung mendetek secara otomatis uncut materialnya atau material yang tidak terpotong oleh proses sebelumnya. Itu juga sudah otomatis terdeteksi di NX. Nah, ini berikut adalah salah satu contoh untuk mesin-mesin multitasking. Nah, di sini ada upper turret, kemudian ada lower turret. Upper turret ada B-axis. Nah, di sini kita melihat dia mengerjakan proses phasing. Kemudian bendanya ditarik keluar oleh sub spindle. Seperti ini. Kemudian di sini adalah dual channel roughing. Jadi proses roughing dengan bersamaan antara lower turret dan upper turret ya. Nah, tadi kita gunakan synchronization manager jadi untuk mensinkronkan operation atau pergerakan antara upper dan lower turret secara bersamaan. Kemudian ini adalah pembuatan programming untuk tailstock-nya. Jadi memposisikan si tailstock ini berada di mana. Nah, gerakannya akan seperti ini. Kemudian juga NX support juga untuk dynamic B-axis programming. Jadi pembuatan bubut dengan B yang dinamik ya. Jadi B yang simultan. Seperti itu. Kemudian ini adalah proses milling dan drilling. Kemudian juga phase milling dengan transmit maupun tanpa transmit. Ini untuk beberapa kontrol Siemens ya. Kemudian Trauri ya, ini adalah simultan 5 aksis dengan Trauri. Ini fungsi-fungsi yang ada di Siemens controller. Kemudian ini adalah sorting saja dengan generic motion. Jadi kita sendiri yang membuat toolpath-nya secara manual. Kemudian ini adalah path transfer dari main spindle ke sub spindle. Kemudian di sini adalah parallel simulation antara main sama sub spindle. Jadi main spindle mengerjakan di sini, upper turret mengerjakan di main spindle, kemudian lower turret mengerjakan di sub spindle secara bersamaan. Nah, hal ini pun juga dibuat dengan menggunakan synchronization manager. Jadi kita sinkronis sehingga waktu cycle-nya untuk satu part ini menjadi lebih singkat karena ada beberapa operation yang kita bisa lakukan secara bersamaan di NX. Di sini ya, mungkin seperti itu, Pak. Oke, jadi di NX itu bisa dengan mudah untuk melakukan beberapa machining strategi machining dalam satu single environment. Jadi dalam satu environment yang sama, satu program yang sama itu bisa melakukan operation untuk milling, drilling, dan lain sebagainya dengan sangat mudah. Oke, kemudian berikutnya adalah NX juga support untuk robotic programming ya Pak ya. Di robotic programming. Jadi sekarang ini di samping kita bisa melakukan operation atau pembuatan program dengan menggunakan mesin-mesin produksi seperti mesin milling, kemudian mesin turning, mesin 5 aksis, juga sekarang ada robotik seperti ini ya. Jadi misalkan mereknya Kuka gitu ya. Nah, robotik ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti trimming, kemudian deburring, polishing gitu ya. Nah, pemrograman untuk si robot ini kita bisa programming dengan menggunakan NX-CAM. Kemudian kita juga bisa NX yang sekarang juga support untuk kita teaching ya, kita
teaching atau kita program dengan menggunakan teach mode ya, dengan menggunakan misalkan kita akan pick and place misalkan. Nah, itu kita bisa gunakan teach mode di NX yang terbaru. Ya, kemudian misalkan ada juga untuk auxiliary move ya, auxiliary simulation seperti misalkan robotnya harus bergeser dengan rail. Nah, seperti itu juga bisa kita lakukan simulasinya atau pemrogramannya di NX dengan mudah. Nah, ini adalah salah satu contoh untuk bagaimana NX bisa memprogram untuk robotik ya. Nah, di sini kita lihat ada namanya digital twin concept ya. Jadi digital twin itu kita membuat kopiannya atau kembarannya dari robot yang ada di kenyataannya atau di aktualnya. Nah, kita buat kembarannya di NX. Nah, kembarannya di NX ini virtual digital twin-nya ini kita bisa lakukan programming dan kita bisa analisa, kita bisa optimalkan lagi, misalkan misalkan bisa bergerak seperti ini, dan kita bisa optimalkan dengan menggunakan NX seperti kita benar-benar lempar ke programnya, ke robotnya gitu ya, seperti ini. Nah, di sini si robot melakukan pergerakan untuk machining floor ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di NX melakukan gerakan yang sama gitu ya. Kemudian dari program floor ini kita lanjut ke program drilling di NX. Nah, simulasinya seperti ini kita bisa lihat, dan kita bisa lihat juga gerakan robotnya akan seperti apa di NX-nya dengan digital twin concept ini. Dan kita bisa lihat bahwa dia melakukan gerakan yang sama di aktual robotnya gitu ya. Dan beberapa posisi dari pengerjaan seperti ini kita juga bisa dengan mudah melakukan programmingnya di NX, bikin pocket, kemudian ya bikin pocket supaya dia jadi, dan bikin pocket juga yang lain. Nah, hal ini bisa dengan mudah dilakukan programmingnya di NX. Baik, jadi dengan NX ya, kita bisa membuat CNC machining program, CNC machining operation. Dan kita bisa juga untuk membuat program teach mode dengan pick and place dengan menggunakan satu environment yang sama, itu menggunakan satu sistem yaitu NX. Baik. Nah, berikutnya adalah kita juga bisa memvalidasi atau melakukan validasi dari NC data yang tadi kita sudah buat. Ini kita membuat program CAM nih, untuk CAM-nya bentuk operasinya seperti ini misalkan. Nah, sebelum kita lempar atau kita kirim program kita ke shop floor atau ke mesin ini, kita bisa validasi dulu. Jadi sebelum kita lempar, kita lakukan validasi supaya yang kita kirim ke shop floor atau ke mesin itu benar-benar aman gitu ya, benar-benar aman, benar-benar optimal. Nah, kita bisa lakukan validasinya di NX dengan menggunakan namanya ISV atau Integrated Simulation and Verification. Nah, ISV ini di NX kita bisa melakukan beberapa bentuk simulasi. Misalkan yang pertama disimulasi dengan berdasarkan dari gerakan toolpath-nya. Jadi si mesin tadi atau si virtual mesin tadi bisa melakukan gerakan, simulasi gerakan antara benda kerja, kemudian fixture yang untuk clamping si benda kerja tersebut, kemudian tool, kemudian holder, dan body dari mesinnya tersebut. Sehingga apabila terjadi collision atau terjadi tabrakan antara benda kerja maupun fixture dengan si tool maupun si body dari si mesin tadi, misalkan dengan head-nya, itu bisa terdeteksi dulu sebelum dilempar ke mesin atau sebelum terjadi di mesin itu ya, sehingga akan mengurangi error atau mengurangi trial and error yang ada di shop floor, karena NC data yang sudah divalidasi akan jauh lebih aman dan kita bisa lebih produktif lagi karena mengurangi error maupun masalah yang terjadi di shop floor. Di sini kita juga bisa mensimulasi material removal-nya di ISV ini, kemudian kita bisa menggunakan
lebih akurat lagi, mensimulasi yang lebih akurat lagi dengan menggunakan G-code driven simulation. Jadi pergerakan dari si mesin tadi tidak lagi berdasarkan toolpath, tetapi berdasarkan G-code-nya. Jadi karena berdasarkan G-code-nya otomatis akan lebih akurat karena sumber gerakannya itu sama dengan yang menjadi sumber gerakan yang ada di mesin, sehingga validasi kita akan lebih akurat lagi dan akan lebih aman untuk kita transfer ke mesin dengan menggunakan ISV atau Integrated Simulation and Verification di NX. Baik. Kemudian yang berikutnya di NX juga ada namanya MTSK. MTSK ini adalah Machine Tool Support Kit. Nah, MTSK ini terdiri dari post processor. Jadi kita bisa browse, Pak, kita bisa browse atau kita bisa cari beberapa post processor dan ISV dari beberapa tipe mesin ya, misalkan 5 aksis, 3 aksis atau mesin-mesin tertentu. Itu kita bisa browse di NX. Nah, di sini juga ada sampel part dan dokumentasinya. Ya, gunanya jadi kalau kita mempunyai mesin baru itu kita bisa lebih cepat untuk kita running karena kita tinggal browse dan kita mungkin purchase ke suppliernya gitu ya untuk kita langsung running di mesin. Ini adalah namanya MTSK. Kemudian di sini adalah salah satu contoh untuk ISV tadi yaitu Integrated Simulation and Verification, di mana kita bisa lihat bahwa di dalam ISV ini kita bisa simulasikan antara pergerakan dari partnya, ini adalah part atau benda yang kita potong atau kita buat, kemudian di sini adalah clampingnya atau fixture-nya, fixture dan bendanya bergerak semuanya, kemudian juga mesinnya pun juga kita bisa lihat gerakannya. Di sini ada aksis C, kemudian di sini ada table yang dia miring dengan mungkin aksis A atau aksis B gitu ya. Kemudian tool dan head-nya pun bisa kita lihat simulasinya, sehingga kalau misalkan ada tabrakan atau collision antara table mungkin dengan head-nya atau dengan tool-nya, itu kita bisa deteksi lebih awal dan kita revisi programnya sebelum kita transfer ke mesin yang sesungguhnya. Kemudian juga untuk ISV ini support juga untuk cutting material removal-nya itu ya. Jadi pemotongannya akan seperti apa kita bisa simulasikan di awal sebelum kita kirim ke mesin. Jadi misalkan wah ini ternyata makanya kebanyakan, kita bisa revisi lagi programnya untuk kita sehingga toolnya tidak patah atau tidak cepat aus misalnya seperti itu. Ya, jadi dengan simulasi tadi, dengan validasi di NX, dengan simulation tadi, memastikan bahwa produksi itu lebih efisien dan lebih safe, itu lebih aman karena kita sudah simulasikan di awal sebelum kita kirim ke CNC atau ke shop floor yang sesungguhnya. Baik, nah ini semua NECAM ini adalah salah satu atau terdiri dari complete solution atau solusi yang sangat komplit karena NECAM ini terintegrasi dalam satu PLM proses itu ya, dari mulai desain kemudian ke CAM kemudian ke integrated machine code simulation tadi atau simulasi tadi untuk validasi, kemudian shop floor itu bisa saling terintegrasi dalam satu PLM proses sehingga jika ada perubahan dari desain, misalkan ada revisi, desainnya mah ada revisi mas, desainnya, nah si benda tadi atau modelnya tadi, karena menggunakan satu master model atau satu model yang sama, maka si CAM tadi akan langsung terupdate, gitu ya, langsung terupdate. Oh ada perubahan ternyata, nah perubahannya yang mana? Yang di bagian sini. Di si CAM tadi tinggal mengenerate ulang saja, tinggal mengenerate ulang CAM yang sudah dia buat gitu ya, tanpa dia harus mengimport lagi model yang sudah direvisi dan dia membuat dari awal lagi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk keseluruhannya akan menjadi jauh lebih singkat. Nah, dengan master model konsep ini ya tadi ya, dengan satu model yang sama itu antara desain CAM programmer, misalkan ada lebih dari satu CAM programmer pun menggunakan satu model yang sama, sehingga misalkan ada revisi dari sini, di sini langsung terupdate dan bisa langsung di generate ulang. Kemudian juga bisa
support juga untuk paralel programming. Misalkan programmer 1 mengerjakan OP1, programmer 2 mengerjakan OP2. Nah, ini bisa langsung bekerja secara paralel, sehingga waktu pemrosesan sebelum kita kerjakan di mesin CNC akan menjadi jauh lebih singkat juga, karena bisa bekerja bareng ya, paralel. Kemudian dengan synchronous modeling tadi, support untuk perubahan dengan mudah atau editing dengan mudah di modelingnya sebelum kita membuat apa namanya CAM programnya atau program manufacturingnya itu ya. Kemudian apa namanya juga support untuk automated shop floor documentation. Jadi shop floor documentation itu adalah dokumentasi atau apa namanya? Jadi kita bisa membuat dokumentasi. Jadi di dalam dokumentasi itu ada list dari programnya, kemudian misalkan untuk membuat part A misalkan butuh programmer dari wrapping, semi finishing, finishing dan sebagainya, itu bisa langsung dibuat secara otomatis di NX, jadi urutan programnya seperti apa, kemudian programnya apa saja, kemudian tool yang dipakai seperti apa, itu diameter berapa, kemudian panjang berapa, kemudian waktunya berapa, itu bisa langsung dibuat secara otomatis. Kemudian formatnya pun juga bisa di custom oleh customer. Misalkan saya nggak mau format seperti ini, saya mau format yang lain pun bisa dilakukan kustomisasi di NX. Kemudian juga berkaitan dengan manufacturing resource seperti cutting tool, kemudian holder, kemudian fixer atau clamp, itu bisa kita simpan. Jadi kita bisa simpan sebagai library yang kita punya sendiri, sehingga kita bisa mempersingkat waktu untuk project yang lain. Misalkan project yang lain menggunakan tool yang sama. Nah, kita tidak perlu membuat tool lagi dari awal, holdernya berapa, toolnya diameter berapa, panjang berapa. Kita tinggal tarik saja gitu, karena kita sudah simpan dalam library kita. Nah, itu ini juga bisa dengan mudah melakukan menyimpan itu semua dalam satu library, sehingga apa namanya project yang lain itu tinggal men-retrieve saja atau tinggal menarik saja, tinggal load saja yang library yang tadi kita sudah buat, sehingga waktu pemrograman akan menjadi jauh lebih singkat karena kita nggak perlu bikin dari awal lagi untuk beberapa resource atau beberapa tool maupun holder maupun fixture yang sudah kita simpan dalam library. Kemudian juga dengan integrated machine simulation ini kita bisa lebih aman lagi untuk melakukan pekerjaan di CNC mesin, baik itu throughput maupun milling maupun Milton, karena sudah divalidasi dengan menggunakan apa namanya G-code mesin based G-code mesin based simulation gitu ya. Jadi pergerakan di simulasi itu sama dengan pergerakan yang ada di mesin. Kira seperti itu. Nah, ini jadi dengan fully associate to design, jadi misalkan ada perubahan desain itu bisa langsung berpengaruh atau bisa langsung terupdate di CAM-nya, sehingga si CAM-nya tinggal generate ulang saja, tidak perlu membuat program dari awal lagi ya. Dengan master model tadi ya parallel programming dengan model setup. Jadi dengan master model atau satu model yang sama itu memungkinkan programmer, misalkan ada lebih dari satu programmer, untuk melakukan parallel programming. Jadi ada dua programmer, yang programmer pertama program untuk OP1, kemudian program kedua untuk OP2, dan sebagainya, itu bisa dilakukan secara paralel di NX. Kemudian dengan synchronous base ini, kita bisa melakukan perubahan atau editing model maupun fixture dengan sangat mudah. Jadi tinggal tarik-tarik saja seperti itu. Walaupun mungkin modelnya dibuat di software lain atau CAD lain, itu bisa dengan mudah diedit di NX. Ya, mau seperti apa bentuknya, mau seperti apa historinya, itu bisa langsung diedit di NX dengan menggunakan synchronous modeling tadi. Kemudian fixture and resource design, ya kita bisa mengedit tadi ya fixture-nya maupun beberapa bentuk dan partnya dengan mudah. Dengan resource-nya, tool, fixture, cutting data, nah ini akan berpengaruh ke semua pekerjaan. Nah, ini kita bisa simpan Pak di NX ya, kita bisa simpan dalam library kita, itu kita gunakan di project yang lain lagi ya. Jadi kita tinggal retrieve saja, kita tinggal load saja, kita tinggal tarik saja tool yang tadi kita sudah simpan, sehingga waktu pengerjaan untuk project yang lain akan jauh lebih singkat ya. Kemudian juga kita juga bisa simpan, sebenarnya kita bikin template misalkan. Kita sudah punya
apa namanya standar pemrograman kita sendiri, misalkan kita bikin roughing 1, roughing 2, roughing 3, semi finishing 1. Nah, ini kita bisa simpan juga sebagai sebuah template. Nah, template tadi kita bisa gunakan di project yang lain, walaupun bentuk partnya berubah, tapi kita nggak perlu bikin program juga dari awal lagi dengan menggunakan template tadi. Ini tadi tool machining data library, ya kita bisa simpan toolnya, kemudian machining datanya, misalkan fitnya berapa, RPM-nya berapa, kita bisa simpan dan kita bisa gunakan di project kita yang lain. Ya. Kemudian shop documentation yang tadi, ya kita bisa membuat dokumentasi untuk kita lempar ke shop floor untuk orang-orang shop floor, yaitu berupa setup sheet yang bisa terdiri dari list of tool-nya, dari list of tool-nya yang digunakan, kemudian dari operation sequence-nya atau urutan dari operation-nya. Itu bisa dibuat secara otomatis di NX. Untuk format yang disupport adalah bisa HTML atau bisa Excel ya, atau text dan other format. Kemudian integrated machine code simulation. Jadi machine code simulation terintegrasi di NX, jadi kita bisa simulasikan dari awal sebelum kita lempar ke software gerakan mesinnya seperti apa. Misalkan ada nabrak antara tool dengan holder atau misalkan head dengan si fixture atau dengan si table, itu bisa kita simulasikan di awal sebelum kita lempar ke mesin. Nah, untuk ISV sendiri, untuk integrated machine code simulation ini juga support untuk beberapa mesin cycle ya. Tidak hanya cycle untuk Siemens, tidak hanya cycle untuk Siemens, tetapi beberapa tipe kontrol yang lain seperti Tanu, ya, Okuma dan sebagainya. Juga support untuk subprogram. Ya, jadi semua ini kita bisa bekerja dalam satu solusi yang komplit, yaitu NX maupun NX. Ya. Baik, ya kesimpulannya adalah dengan NX kita bisa dengan mudah untuk membuat program, membuat model atau mengedit model, kemudian kita bisa editing part maupun fixture-nya dengan mudah. Kemudian dengan range yang luas dari beberapa operasi di 5 akses, kita memberikan kita fleksibilitas untuk kita membuat beberapa program untuk operasi 5 aksis, sehingga kita bisa mengerjakan beberapa part dengan kompleksitas yang bervariasi gitu ya. Kemudian semua ini dengan multitasking tadi, kita bisa menggunakan semua strategi machining dalam satu environment yang sama atau satu single environment gitu ya. Kemudian dengan robotik kita bisa perform atau kita bisa membuat program CAM untuk dikerjakan dengan robotik. Kemudian kita juga bisa membuat program untuk pick and place operation ya, dengan menggunakan satu sistem yang sama yaitu NCAM. Kemudian kita juga dengan ISV atau dengan simulasi tadi, kita memastikan bahwa produksi di software itu benar-benar efisien dan benar-benar aman karena kita sudah simulasikan dengan menggunakan ISV atau Integrated Simulation and Verification di NX. Nah, kita mempunyai satu solusi yang komplit yaitu NX.